Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Movie Storm. Jadi kali ini gua akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Equalizer. Film ini dirilis tahun 2014. Cerita film ini mengikuti seorang pria bernama Robert McCall yang diperankan oleh Denzel Washington. Seorang mantan agen rahasia yang sekarang menjalani kehidupan yang lebih tenang di Boston. Dan tampaknya hanya menjalani kehidupan biasa. Namun sebenarnya ia memiliki keterampilan tempur dan kecerdasan yang luar biasa. Gak usah berlama-lama lagi, kita ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Robert McCall. Dia adalah seorang mantan marinir dan pensiunan perwira DIA. Robert tinggal di Boston dan bekerja di sebuah toko perkakas. Robert juga adalah seorang yang perfeksionis dan menghitung apapun yang ingin dia lakukan. Robert selalu memperhatikan dan membantu rekan-rekannya, salah satu rekannya yang bernama Ralphie. Dia membantu Ralphie untuk berlatih keras, karena Ralphie mempunyai mimpi untuk menjadi penjaga keamanan. Robert juga mempunyai kebiasaan unik, di mana dia kalau malam hari tidak bisa tidur. Dan Robert selalu mendatangi sebuah restoran yang buka 24 jam untuk membaca buku dan ditemani dengan segelas teh. Di restoran itu dia mendapatkan teman yang bernama Terry. Terry ini adalah seorang kupu-kupu malam yang diperdagangkan oleh mafia Rusia. Let me know what happens with that fish. Okay. Suatu malam Robert ke restoran yang biasa dia kunjungi dan dia juga membawakan sesuatu untuk Terry sebagai hadiah pertemanan. Terry yang melihat itu akhirnya berniat untuk berbicara banyak kepada Robert, di mana dia memberitahukan nama aslinya yang bernama Alina dan dia juga bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Alina, the singer. Setelah percakapan itu mereka berdua jalan-jalan bersama. Tetapi tiba-tiba Slavi datang untuk menjemput Alina dan dia memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Sebelum Slavi pergi dari tempat itu, dia memberikan kartu tempat prostitusi kepada Robert untuk layanan kupu-kupu malam. Beberapa malam kemudian, Robert mendapatkan kabar dari pelayan di restoran itu bahwa Alina sedang dirawat di rumah sakit terdekat. Robert mengunjungi ke rumah sakit itu untuk melihat kondisi Alina. Kemudian Robert bertemu dengan temannya Alina yang bernama Mandy. How's she doing? Alina, how's she doing? Who are you? Just a friend. Dia menanyakan keadaannya Alina, dan Slavilah yang harus bertanggung jawab atas kondisinya Alina. Slavi yang mendatangi restorannya dan ditemani beberapa temannya di ruangan itu, tiba-tiba didatangi oleh Robert. Robert ingin membeli kebebasan Alina dengan memberi uang $9.800 kepada Slavi. For what? Her freedom. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Slavi. Lalu Robert dengan cepat membunuh Slavi dan anak buahnya. Keesokan harinya, Robert menjalani hidupnya seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian Teddy Ransom, penegak hukum Pushkin, tiba di Boston untuk menyelidiki serangan yang dialami oleh Slavi dan anak buahnya. Teddy dibantu oleh polisi Boston bernama Frank Masters yang dibayar Pushkin. Teddy mendatangi tempat terjadinya pembunuhan itu, yang dimana dia asumsikan bahwa orang yang melakukan itu bukanlah orang biasa. Robert yang mendapat kabar bahwa Ralphie keluar dari kerjaannya, dia pun langsung mengunjungi tempatnya dan menanyakan kenapa keluar dari pekerjaannya. Ralphie dan ibunya sedang mengalami musibah, di mana tempat ibunya berdagang mengalami kebakaran. Ralphie sebagai anak satu-satunya disuruh oleh ibunya untuk bantu-bantu di tokonya. Helping you? Di lain sisi, Teddy menyelidiki geng-geng lawan Slavi di daerah itu, dan dia bertemu dengan letnan mafia Irlandia yang bernama Looney, atau disebut dengan Little John. Teddy menghajar Looney hingga tewas dan Frank menghabisi anak buah Looney. Mereka melakukan itu untuk mengingatkan kepada geng-geng lainnya untuk tidak macam-macam dengan Pushkin.
Teddy menanyai Mandy tentang dirinya kenal dengan Terry. Mandy membantahnya bahwa dirinya tidak kenal dengan Terry. Kemudian Teddy ditelepon oleh Pushkin. Pushkin menanyakan tentang keterlibatan geng lainnya. Teddy menjawabnya bahwa geng lain tidak terlibat. Pushkin mengingatkan kepada Teddy bahwa urusan ini harus diselesaikan dengan cepat. Dua polisi korup ini memeras ibunya Ralphie. Setelah kejadian dengan Slavi, Robert terus menegakkan keadilan pada penjahat yang ditemuinya. Robert memeras dua polisi korup agar mengembalikan uang itu kepada ibu Ralphie. Dan di sini juga kita baru tahu ternyata yang membakar tokonya ibu Ralphie adalah dua polisi korup ini. Kemudian Robert menghajar dua polisi korup ini. Dan Robert juga mengingatkan untuk mengembalikan uang ibu Ralphie. Dua polisi korup ini mengembalikan uang ibu Ralphie, yang dimana membuat Ralphie kembali bekerja. Teddy mendatangi Mandy. Dia ingin menanyakan kenapa Mandy berbohong kepada Teddy kalau dirinya tidak kenal dengan Aliana. Lalu Teddy membunuh Mandy setelah mengetahui kalau dia telah menyembunyikan informasi tentang Robert dan berbohong tentang persahabatannya dengan Alina. Ralphie yang sudah berhasil menjadi penjaga keamanan, dia diberikan ucapan selamat dari Robert dan rekan kerjanya. Robert melihat perampok bersenjata dan mengambil cincin rekan kerjanya. Wanita ini sedih karena cincinnya diambil oleh perampok tadi, dan Robert menghabisi perampok tadi dengan palu yang didapatnya dari toko dan mengembalikan cincin rekan kerjanya. Teddy mengunjungi Robert di apartemennya dengan menyamar sebagai detektif dan menanyakan tentang keterlibatan Robert terhadap pembunuhan Slavi. Lalu Teddy menunjukkan foto tubuh Mandy sebagai peringatan. What happened to her? She fell down and broke her neck. Di suatu malam, ketika Robert sedang membaca bukunya di restoran, datang orang suruhan Teddy untuk membunuh Robert, tapi Robert dengan mudah mengalahkannya. Lalu Robert keluar dari tempat itu dengan memotretnya. Robert yang dirasa diikuti oleh anak buah Teddy memutuskan mengalahkannya dan mengambil handphonenya. Anak buah Teddy mengikuti sampai ke apartemennya. Ternyata yang didatanginya bukan tempat tinggal Robert yang sebenarnya. Tempat tinggal asli Robert di seberang jalan, di mana Robert membuat sebuah skenario bahwa dirinya sudah kabur dari tempat itu. Sedangkan Robert mengintai dari seberang jalan menggunakan CCTV yang sudah dipasangnya di berbagai tempat. Pada esok harinya, Robert mengunjungi mantan rekannya di DIA yang bernama Susan Plummer dan suaminya Brian Plummer. Robert meminta bantuan Susan untuk mengidentifikasi Teddy. Tanpa sepengetahuan Robert sedang berurusan dengan sindikat kejahatan yang jauh lebih besar yang dipimpin oleh Vladimir Pushkin. Susan memberitahu Robert tentang operasi Pushkin dan bahwa nama asli Teddy adalah Nikolai Ichenko, seorang agen Spetsnaz yang menjadi agen polisi rahasia Rusia. Susan juga mengungkapkan bahwa Nikolai membunuh dua detektif polisi Boston dan satu pria yang bernama Frank Masters tidak terdengar kabarnya selama berhari-hari. Robert meminta izin kepada mereka untuk melanjutkan operasinya. He didn't come for help, came for permission. Dan kemudian Robert melacak Masters yang sedang asik lagi nyantai di rumahnya. Master dipukul lalu ditahan di dalam mobil. Yang dimana Robert langsung mengancamnya dengan memasukkan asap mobil itu ke dalam mobilnya. Lalu Masters membantu Robert untuk menghancurkan salah satu gudang pencucian uang milik Pushkin. I'll be back. Robert mendatangi tempat itu yang dimana tempat itu berkedok rumah potong daging. Kemudian Robert meminta Andri dan anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu. Andri yang mendengarnya langsung menodongkan pistol itu kepada Robert. Robert dengan cepat mengambil pistol itu dan menyuruh anak buah Andri untuk menyerah. Kemudian Robert membagikan duit kompensasi kepada pegawai yang bekerja di tempat itu. Sebelum Frank dan anak buah Pushkin ditangkap oleh polisi, Robert mengingatkan kepada Frank untuk melakukan tindakan yang benar, karena dia sudah menjadi polisi selama 22 tahun. Frank membantunya memberikan flash disk miliknya.
Saat polisi tiba dan mereka menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Robert untuk mengikuti uang itu. Robert kembali berhadapan dengan Nikolai setelah Robert menghabisi orang suruhan Nikolai yang mengenakan kacamata, yang dimana Robert mengancam akan melakukan lebih banyak kerusakan jika dia tidak menutup operasinya. What do you see when you look at me? Robert membuka flash disk itu, dan itu adalah bukti tindak kejahatan Pushkin. Setelah mendapatkan tempat kejahatan Pushkin selanjutnya dari flash disk itu, Robert menghancurkan 2 kapal tanker minyak milik Pushkin. Nikolai yang mendengar itu, dia dan anak buah barunya menculik rekan kerja Robert di toko perangkat keras untuk memaksanya menghadiri dan menemuinya. Yang mengejutkan bagi Nikolai adalah Robert tidak datang menemuinya dan membunuh orang-orang itu untuk memastikan keselamatan para sandera yang mereka jaga. Nikolai datang bersama anak buahnya, tetapi Robert diam-diam mematikan lampu toko dan membunuh mereka dengan senjata rakitan yang dikumpulkan di seluruh toko. Lalu Robert tertembak oleh Nikolai dan Robert mengobati bekas lukanya. Anak buah Nikolai tidak sadar bahwa di belakang dia ada Robert, dan dia membunuhnya dengan bor. Kemudian Robert berduel dengan anak buah Nikolai yang satu ini. Awalnya kesulitan, akhirnya Robert bisa membunuhnya. Robert dan Ralphie dikejar oleh anak buah Nikolai. Ralphie diberikan tugas untuk menyalakan saklar lampu, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Ralphie yang terpojok, kemudian datang Robert membunuh Nikolai dengan pistol paku. Tiga hari kemudian, Robert menemukan Pushkin di rumah besarnya di Moskow. Robert membunuh para penjaga dan menipunya agar menyetrum dirinya sendiri. Dan Alina yang sudah pulih dari sakitnya, bertemu Robert dan menceritakan bahwa dia telah memulai hidup baru dengan uang yang ditinggalkan Robert di ranjang rumah sakitnya. Thank you for everything. Di akhir film Robert yang terus membantu orang lain, Robert menanggapi iklan daring yang meminta bantuan. Mereka menyebut dirinya sebagai The Equalizer. Oke guys, jadi itulah alur cerita film The Equalizer. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang gua bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata penyampaiannya. Sekian dari gua, sampai jumpa di video berikutnya.